Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Terima kasih. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat pagi. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan untuk menggurui atau merasa diri saya lebih baik daripada Bapak Ibu, tapi di sini saya hanya ingin menyebarkan pemahaman yang sudah mungkin saya dapatkan terlebih dahulu, atau mungkin Bapak Ibu sudah terlebih dahulu mengetahuinya, nanti bisa memberikan masukan kepada saya. Baik, seperti yang kita lihat bersama, yang saya angkat pada kesempatan ini yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif. Nah, apakah budaya positif itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Ya, betul sekali. Pembiasaan yang baik. Nah, sebelum saya masuk ke dalam presentasi saya ingin memberikan pertanyaan pemantik. Apakah di sini Bapak Ibu sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah? Oke, saya mungkin tanya kepada beberapa Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin ke Ibu Rini selaku Kepala SMP Negeri 2. Ibu bisa sampaikan satu kebiasaan positif yang sudah dilaksanakan di SMP 2. Ya, terima kasih. Mungkin langsung kami berbagi dengan Bapak Ibu yang ada di sini bahwa di SMP 2 itu kebiasaan untuk hari Lisa Bersih. Jadi kami tiap hari Rabu dan Sabtu itu anak-anak sudah terbiasa untuk membawa kantong plastik. Jadi membawa dari rumah, jadi sebelum bel berbunyi anak-anak akan keliling sekolah dulu untuk membawa kantong plastik yang sudah dipungut sampah di dalamnya. Jadi nanti setelah itu baris upacara pagi, kemudian sampahnya dikumpulkan, sudah kita siapkan, kantong plastiknya disimpan lagi ke dalam tas, dipakai lagi pada hari berikutnya setiap hari Rabu dan Sabtu, dan anak ini sudah terbiasa seperti itu. Oke, luar biasa, kita kasih aplaus untuk SMP Negeri 2 yang sangat menginspirasi. Semoga kita dari sekolah lain bisa mengambil inspirasi dari situ. Baik, saya bertanya ke SMP Negeri 3. Ada Pak Monas selaku Kepala SMP Negeri 3. Bapak bisa berbagi sharing informasi satu kebiasaan baik yang sudah dilaksanakan oleh murid SMP 3. Apa yang kita lakukannya? Satu, disiplin aja sih. Dia beristilahnya disiplin atau soal waktu. Jadi kami kasih soal waktu. Jadi saya berusaha untuk duluan datang ke ini. Jadi saya berusaha untuk tidak terlambat. Mudah-mudahan tidak terlambat terus. Jadi selama 6 bulan tugas tidak terlambat. Ya, alhamdulillah puji Tuhan. Jadi itu pembiasaan yang paling sederhana yang dapat saya. Luar biasa, kita kasih aplaus untuk SMP Negeri 3 yang sangat menghargai waktunya. Baik, semoga cerita kisah dari Bapak Ibu tadi bisa menginspirasi kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita langsung kita langsung melihat apa saja konsep inti dari budaya positif itu. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, rupanya dalam budaya positif itu ada beberapa konsep inti yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang belum pernah melihat sebelumnya atau mengetahui sebelumnya? Iya, baik, kalau begitu izinkan kami untuk menyampaikan, mungkin tidak secara spesifik, tapi basic-basicnya saja, setidaknya sudah mengenal. Nah, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang untuk pembelajar berdiferensiasi. Nah, ini yang sedang
sedang hot-hotnya sekarang nih, pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Yaitu pembelajaran yang memberikan atau dirancang kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya dan perkembangannya. Karena kita ketahui peserta didik itu berbeda-beda Bu kebutuhannya. Ada mungkin yang kinestetik lebih cenderung kepada olahraga, ada yang lebih cenderung kepada hafalan dan lain sebagainya. Itu anak-anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, dari sinilah kita sebagai pengajar bagaimana membuat model pembelajaran yang bisa merangkum seluruh kebutuhan anak-anak didik kita. Ya, misalnya yang mungkin sering menulis, ada anak-anak yang tidak terbiasa menulis, dia pasti akan protes, Bu, saya lelah menulis. Nah, berarti satu, kebutuhannya tidak terpenuhi dari menulis itu. Nah, itu yang harus kita ketahui karakteristik dari anak-anak didik kita. Itulah pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini adalah kesalahpahaman kita nih sebagai guru tentang teori kontrol. Kesalahpahaman yang pertama adalah guru mengontrol murid. Nah, ini salah ya Bapak Ibu ya. Guru itu bukanlah alat untuk mengontrol murid, tapi menuntun murid. Layaknya seperti sebuah tanaman bibit benih padi. Nah, guru itu cuma memupuk benih itu, menyiraminya, merawatnya hingga benih itu membesar menjadi tanaman yang subur. Tapi guru tidak bisa mengubahnya menjadi tanaman tomat atau cabai atau lain sebagainya. Selanjutnya, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini biasanya kalau kita memberikan nasihat kepada anak-anak, kita berikan nasihat atau penguatan positif, kita pasti menganggap oh ini efektif nih. Tapi belum tentu apa yang kita sampaikan itu efektif dan bisa merubah anak didik kita. Selanjutnya, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, siapa di sini mungkin saya ya yang sering, aduh gara-gara kamu ibu nanti dimarah sama Pak Edi. Nah, itu berarti saya membuat anak-anak itu merasa bersalah gara-gara dia gurunya dimarah sama kepala sekolah. Itu adalah suatu hal yang salah ya. Selanjutnya, orang berdewasa berhak memaksa. Nah, ini juga miskonsepsi ya. Kita tidak boleh memaksa siapapun, apalagi anak-anak. Selanjutnya, ini perubahan dari paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, biasanya kita menganggap bahwa kebutuhan kita semua di dalam ruangan ini sama, padahal kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda. Itu yang pertama. Selanjutnya, semua orang akan melihat hal yang sama. Nah, ini biasa ada orang menilai, oh anak itu nakal, anak itu lemah. Nah, tapi jangan kita menganggap guru teman sejawat kita menganggap anak itu nakal. Kita memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang-orang berpandangan sama dengan kita. Nah, ini juga harus diubah ya Bapak Ibu ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain, karena tidak akan sama karakteristik dan pikiran kita akan berbeda satu sama lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, seperti tadi cerita dari Ibu Retno, ya saya sempat menitikkan air mata ya ketika anaknya itu pergi mengungsi ke sekolah ya. Mungkin awalnya kita menganggap anak itu buruk, tapi kita tidak ketahui ada sesuatu hal di balik dia berperilaku seperti itu. Selanjutnya, orang lain mengontrol saya. Nah, ini tidak bisa. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini juga yang harus diubah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya kalau kita membujuk anak-anak nih, ayo kita belajar. Anaknya tidak mau belajar, kita paksa dengan mungkin ancaman, dengan hukuman. Nah, itu suatu hal yang keliru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ya, itu juga salah ya. Yang tepat adalah model berpikir sama-sama win-win solution atau sama-sama menang. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Nah, kita lihat di sini pengertiannya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan
penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, ini biasa kita mendisiplinkan anak dengan ada kriteria nih. Kalau kamu nanti bisa datang tepat waktu, ibu akan kasih hadiah. Oh, kalau kamu begini, ibu akan panggil nanti, umumkan di saat upacara ini siswa teladan. Nah, itu arti penghargaan. Sedangkan kalau disiplin positif itu muncul dari kesadaran alamiah, tanpa adanya imbalan, tanpa adanya penghargaan, apalagi dia takut hukuman. Saya takut hukuman nih, saya harus sebenarnya itu bukan. Itu bukan dia disiplin positif, tapi dia motivasi eksternal. Nanti kita akan pelajari kembali. Nah, ini juga nilai-nilai kebajikan masuk dalam budaya positif. Tadi ada beberapa. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat yang merupakan salah satu dari nilai kebajikan. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia tadi sempat disinggung oleh Ibu Wahyu Widoretno. Rupanya kita sebagai manusia itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki. Nah, ini yang harus dimiliki oleh murid atau peserta didik ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi yaitu bertahan hidup, bisa dari tempat tinggal yang nyaman, makanan, minuman yang cukup, dan kesehatan. Selanjutnya cinta kasih dan diterima. Nah, ini mungkin anak didik kita atau murid yang tidak mendapatkan cinta kasih yang cukup di rumahnya, dia akan mencari perhatian di sekolah. Itu yang harus kita ketahui, karena kebutuhan itu harus dia penuhi. Ini adalah kebutuhan yang harus mereka penuhi. Selanjutnya kesenangan. Nah, anak-anak pasti senang hiburan, kegembiraan, bercanda. Itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sungkan untuk bercanda di dalam kelas. Jangan terlalu memaksa anak untuk fokus dulu, tenang ya. Salah. Kalau dalam kurikulum merdeka, anak itu merdeka dia. Dia tidak harus dikekang oleh gurunya harus duduk, tidak boleh bergerak ya. Tidak ya, tidak seperti itu. Karena mereka juga memiliki kesenangan. Selanjutnya penguasaan. Nah, dalam penguasaan ini kebutuhan yang anak miliki adalah prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Jadi anak-anak juga itu membutuhkan keinginan untuk diakui, dia memiliki prestasi, dia memiliki pengaruh. Itu adalah sebuah kebutuhan. Dan yang terakhir kebebasan. Nah, di sini di kebebasan ini masuk kreativitas, masuk kemerdekaan, mobilitas, dan pilihan. Selanjutnya, nah, dari perilaku anak didik kita mungkin yang ada yang salah atau ada yang benar, ternyata itu dipengaruhi oleh 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dia takut dihukum. Apalagi kalau Pak Ipul sudah depan gerbang, nggak takut kan ada cepat-cepat. Itu salah satu motivasi pertama. Motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Silakan Bapak Ibu. Nah, untuk mengharapkan imbalan. Nah, kalau Bapak Ibu gurunya sudah memberikan iming-iming sesuatu, nah pasti dia termotivasi. Tapi itu adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar. Itu tidak abadi atau tidak permanen Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah tidak memberikan imbalan atau tidak memberikan hukuman, maka bisa jadi anak itu akan kembali berulang dan akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, hal yang paling benar atau motivasi yang paling baik untuk mengubah perilaku anak itu tadi yang ketiga, menjadikan apa yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Oh, saya harus datang tepat waktu nih. Kalau saya sendiri tidak mesti karena saya harus presensi, saya harus mengejar waktu absen guru, ya tidak. Saya harus menghargai diri saya. Oh, saya menghargai waktu saya berharga. Kalau saya kehilangan waktu, bukan kehilangan kayaknya dipotong yang baik ya. Ya, itu salah satu motivasi intrinsik ya yang bisa merubah perilaku kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang mungkin masih keliru kita lakukan ya Bapak Ibu dalam pemberian hukuman konsekuensi kepada anak-anak didik kita nih. Mungkin Bapak Ibu di sini ketika anak walinya melakukan sebuah kesalahan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, ditegur,
dinasehati. Apakah hal itu sudah efektif, Bu? Belum. Oke, kita lihat ya. Ada 3 hal yang biasanya Bapak Ibu lakukan, termasuk saya, dalam pemberian konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Yang pertama, hukuman. Kalau hukuman ini Bapak Ibu pasti tidak merencanakan, karena kejadian itu pasti kan di luar rencana kita. Nah, itu hukuman dia direncana. Murid tidak dilibatkan untuk memilih hukuman apa yang dia mau. Pasti Bapak, kamu mau dihukum apa? Membuang sampah atau mau sikat WC? Tidak, pasti langsung kamu buang sampah lingkungan sekolah. Nah, itu anak-anak tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah. Jadi cuma gurunya yang memberikan arahan. Murid hanya menerima, manut-manut aja. Terus dia berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini biasa kita tidak menyadari, anak kita sebut bodoh kamu ini ya. Itu hal yang keliru ya. Selanjutnya, apa sih konsekuensi? Nah, ini konsekuensi ketika Bapak Ibu sudah melakukan kesepakatan di awal nih. Nah, misalnya di awal tahun ajaran sudah ada kesepakatannya, anak yang terlambat akan diberikan konsekuensi seperti ini. Anak yang memakai sepatu warna putih atau di luar warna hitam akan diberikan konsekuensi, disita sepatunya jika dia menggunakan. Itu adalah sebuah konsekuensi atau perjanjian. Nah, kalau konsekuensi dia terencana dan disepakati sesuai aturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa, Bapak Ibu? Karena dia akhirnya merasa terpaksa. Mungkin ada hal-hal yang dia lakukan tidak sengaja. Entah itu saat dia terlambat, dia tidak sengaja karena motornya rusak, karena motornya apa. Tapi karena itu adalah konsekuensi atau sudah disepakati dari awal, akhirnya dia harus melaksanakan konsekuensi itu. Padahal itu sebenarnya tidak membuat dia nyaman, karena tidak disengaja. Dan yang terakhir, guru selalu memonitor atau memantau. Nah, selanjutnya yang kami pelajari di sini, bagaimana cara tidak menggunakan hukuman, tidak menggunakan konsekuensi, tapi mencoba menggunakan restitusi. Ini yang ditawarkan oleh program Merdeka Mengajar ya, yaitu di mana proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tanya, salahmu di mana? Alasanmu melakukan itu apa? Apa keyakinan kelas atau apa kesepakatan yang sudah kamu langgar? Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi dia diminta untuk berpikir kritis tentang apa yang dia lakukan, tanpa langsung memberikan konsekuensi atau hukuman. Selanjutnya, nah, di sini 5 posisi kontrol guru kita. Kita sebagai guru ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu di sini yang mana posisi yang paling baik? Teman. Sebagai teman. Oke, yang lain ada pendapat yang lain? Manajer. Oke, kita lihat. Nah, ini dia penjelasannya Bapak Ibu. Kalau sebagai penghukum, dia menggunakan hukuman fisik dan verbal. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya akan bertutur kata yang lembut, tapi di dalam kata-katanya itu dia menekankan rasa bersalah kepada anak. Misalnya contoh, aduh nak, gara-gara kamu ibu nanti akan ditegur nih sama Pak Edi. Nah, itu membuat anak itu merasa bersalah. Nah, itu menanamkan rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini sebenarnya bagus sebagai teman. Cuma anak itu merasa tidak punya sekat dengan gurunya. Dia merasa guru ini temanku. Dia tidak punya rasa wibawa pada gurunya. Ya, itu kekurangannya. Selanjutnya monitor atau pemantau. Nah, kalau guru sebagai pemantau di sini dia cuma menyuruh bersihkan WC. Nah, dia memonitor, mengikuti anak, melihat apa yang anak lakukan. Dia memantau aja. Nah, selanjutnya yang terakhir manajer. Nah, yang manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menentukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jadi seperti tadi Ibu, seperti saya jelaskan tadi, misalnya ada anak saya tanya, salahmu di mana? Apa alasanmu melakukan itu? Bagaimana cara kamu memperbaiki itu? Jadi dia akan berpikir bagaimana cara saya memperbaiki kesalahan saya. Seperti itu. Mungkin agak susah Bu ya, kalau cuma teori susah, tapi insya Allah kalau paradigma kita sudah berubah, maka kita perlahan-lahan akan merubah diri kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, nah contoh saya membuat sebuah kasus Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini paling sering nih, siswa tidak menggunakan atribut. Kalau guru sebagai penghukum, maka guru akan bilang hormat bendera 1 jam. Nah itu berarti dia kontrolnya adalah guru sebagai penghukum. Dia tidak menanya anak-anak dulu kenapa, tidak ada. Pokoknya hormat pada bendera. Itu posisi penghukum. Posisi pembuat rasa bersalah, gurunya akan berkata, aduh nah, berapa kali ibu harus kasih tahu kamu itu sudah mengecewakan ibu. Aduh, itu membuat anak itu jadi rasa bersalah. Yang ketiga teman, ayo nak, kita ikuti aturan sekolah ya. Lain kali jangan begitu lagi ya. Nah itu sebagai teman tuh. Tapi ya itu tadi kekurangannya sudah saya jelaskan. Selanjutnya pemantauan. Kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu pergi beli atribut di koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah itu pemantau. Sedangkan kalau manajer, guru itu akan berkata, apa kamu sudah tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Jadi kita memberikan anak kesempatan untuk dia memikirkan apa kesalahannya dan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya keyakinan kelas. Ini sama dengan peraturan kelas Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan konsekuensi dalam kelas, pastikan dulu Bapak Ibu sudah membuat sebuah keyakinan kelas di dalam kelas. Apalagi kalau sebagai wali kelas, itu sama-sama harus bikin keyakinan kelas. Misalnya siswa harus minta izin keluar, saling menghormati satu sama lain. Nah, kalau sudah punya keyakinan keras, maka anak itu akan tahu, oh saya sudah melanggar. Kalau tidak ada keyakinan keras, anak-anak bingung apa yang saya langgar. Sedangkan saya tidak pernah melakukan sebuah kesepakatan. Ya, jadi kalau bisa membuat keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas seperti apa? Dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, jadi jangan ada kata dilarang, jangan ada kata tidak boleh. Pokoknya dia berupa kalimat positif. Dan sedikit saja, tidak usah terlalu banyak, asal mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas. Jangan memaksakan. Semua warga sekolah harus dilibatkan. Nah ini tadi bagaimana cara menjalankan restitusi itu ada 3 langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah kalau menstabilkan identitas, gurunya berkata seperti ini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah berbuat salah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya itu dia bisa stabil dulu perasaannya. Ketika dia berbuat salah dia bisa stabil, enak. Kalau sudah enak perasaannya, kita gampang untuk menanyakan apapun dia akan terbuka. Itu kita stabilkan dulu perasaannya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah pertanyaannya yang biasa kita tanyakan ini, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu nak? Padahal kamu bisa saja tidak melakukan itu kan? Kamu patut berbangga karena tidak melakukan hal yang lebih buruk. Nah seperti itu. Kamu melakukannya karena alasan yang penting bukan? Jadi kita membuat anak-anak itu dulu merasa nyaman dulu, jangan langsung menjudge. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati? Keyakinan kelas seperti apa yang sudah kamu langgar? Nah, seperti itu. Dia akan menyampaikan dengan terbuka. Nah, ini contoh videonya Bapak Ibu, tapi mohon maaf, mungkin buat tidak usah saya ya, karena waktunya Bu. Nah, untuk sebagai penutup, di sini saya mengambil
quote dari Standar Pendidikan Nasional bahwa dalam penerapan disiplin positif seorang guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Wati sudah memberikan saya waktunya sedikit, dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang sudah mendengarkan saya di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.